Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, udah pada makan nasi belum nih? Apakah teman-teman bisa merasakan perubahan rasa nasi saat mengunyahnya? Ya, mengunyah nasi dengan cukup lama atau sekitar 32 kali kunyahan bisa memunculkan sensasi rasa manis loh. Nah, yang belum makan nasi, bolehlah ya nanti dinikmatin rasa nasinya. By the way, kenapa ya? Kok bisa muncul sensasi rasa manis dari nasi yang kita makan? Ternyata di dalam air liur kita itu terdapat enzim amilase mulut atau petialin. Nah, enzim inilah yang dapat mengubah senyawa karbohidrat yang terdapat di dalam nasi menjadi maltosa yang memiliki rasa manis. Terus, apakah kalian sudah tahu apa enzim itu? Apa sih enzim itu? Udah tahu belum? Kalau belum tahu, mari kita bahas. Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Artinya, enzim akan mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut dengan substrat, sedangkan hasil reaksi enzim dengan substrat disebut dengan produk. Klasifikasi enzim. Enzim diklasifikasikan menjadi dua, yaitu enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler bekerja di dalam sel, contohnya enzim katalase. Sedangkan enzim ekstraseluler biasanya bekerja di luar sel, contohnya enzim-enzim pencernaan. Komponen penyusun enzim. Enzim secara keseluruhan disebut dengan holoenzim. Holoenzim biasanya terdiri dari bagian protein yang disebut dengan apoenzim, sedangkan bagian yang non-proteinnya disebut dengan gugus prostetik. Gugus prostetik bisa terdiri dari ion anorganik yang disebut dengan kofaktor, sedangkan yang terdiri dari senyawa organik kompleks disebut dengan koenzim. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, sifat enzim menggumpal jika dipanaskan, sebab enzim memiliki sifat sama seperti protein lainnya yang akan menggumpal jika dipanaskan. Umumnya, enzim akan rusak pada suhu di atas 50-55 derajat Celcius. Jika suhunya terlalu tinggi, enzim akan rusak atau mengalami denaturasi. Sedangkan jika suhunya terlalu rendah di bawah 0 derajat Celcius, maka enzim akan menjadi inaktif tetapi tidak rusak. Jadi enzim hanya akan bekerja optimum pada suhu sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Yang kedua, enzim bekerja spesifik. Hanya bekerja pada substrat tertentu. Contoh, enzim maltase yang terdapat di dalam mulut hanya akan mengubah senyawa karbohidrat menjadi maltosa meskipun di dalam mulut terdapat protein dan lemak. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis yang akan mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Selama enzimnya belum rusak, masih dapat digunakan. Kemudian yang kelima, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang terakhir, enzim umumnya bekerja bolak-balik atau dua arah, atau disebut juga enzim bersifat reversibel. Cara kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Kalau pada grafik itu yang digambarkan dengan yang menggunakan garis berwarna oranye itu artinya reaksi berlangsung tanpa enzim, sedangkan yang menggunakan garis putus-putus artinya reaksi berlangsung dengan bantuan enzim. Jadi enzim bisa mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi.
Cara kerja enzim. Cara kerja enzim dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dengan anak kuncinya atau lock and key teori, di mana enzim memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik dan akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai. Yang kedua yaitu teori kecocokan terinduksi atau induced fit teori, di mana enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel dan akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substrat. Jadi bentuk sisi aktif enzim dengan substrat tidak sama, tetapi sisi aktif enzimnya nanti akan terinduksi atau akan termodifikasi menyesuaikan dengan bentuk substrat. Yang selanjutnya, penghambat kerja enzim disebut juga inhibitor. Inhibitor dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor irreversibel dan inhibitor reversibel. Inhibitor irreversibel biasanya berikatan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Sedangkan inhibitor reversibel berikatan dengan sisi aktif enzim secara lemah sehingga enzim dapat kembali seperti semula. Jadi setelah lepas zat penghambatnya, maka enzim akan kembali menjadi aktif lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Tadi sudah dijelaskan bahwa enzim itu memiliki sifat sama seperti protein lainnya dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang kedua, inhibitor atau zat penghambat. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Kemudian derajat keasaman atau pH. pH optimum yang dibutuhkan oleh enzim umumnya pada pH 7. Tetapi ada juga enzim yang bekerja optimum pada pH yang sangat rendah seperti enzim yang terdapat pada lambung. Kemudian ada juga enzim pepsin yang terdapat di usus, itu bekerja pada pH yang sangat tinggi, yaitu yang bersifat basa sekitar 8. Kemudian aktivator atau pengaktif kerja enzim, kemudian konsentrasi substrat, zat hasil atau produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.